Tahun 1998, Desa Sumberrejo di Jawa Tengah masih dipenuhi hamparan sawah dan jalan berbatu yang menghubungkan rumah-rumah sederhana milik warga. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh, atau karyawan di perusahaan milik orang-orang kaya dari kota. Di desa itulah tinggal keluarga kecil Pak Rasdan, atau yang lebih sering dipanggil Pak Ras. Pak Ras sudah hampir 10 tahun bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Bos Jaka. Tugasnya tidak hanya mengantar Bos Jaka ke kantor dan berbagai urusan bisnis, tetapi juga mengantar istri dan anak-anak Bos Jaka kemanapun mereka ingin pergi. Ia dikenal sebagai pekerja yang jujur, tidak pernah mengambil hak orang lain, dan selalu datang tepat waktu. Gaji yang diterimanya memang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, karena tidak pernah besar, Pak Ras dan istrinya tidak pernah memiliki tabungan yang banyak. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang berada di pinggir desa. Pak Ras memiliki seorang anak laki-laki bernama Ihwan. Sejak kecil, Ihwan dikenal sebagai anak yang rajin mengaji. Setelah lulus sekolah dasar, ia dimasukkan ke sebuah pesantren yang letaknya cukup jauh dari kampungnya. Sudah hampir 5 tahun Ihwan tinggal di sana. Meski jarang pulang, Ihwan tidak pernah melupakan kedua orang tuanya. Hampir setiap pekan ia mengirim surat melalui seorang teman yang pulang kampung. Di dalam surat itu, ia selalu menanyakan keadaan ayah dan ibunya, serta meminta mereka menjaga kesehatan. Pak Ras merasa bangga memiliki anak seperti Ihwan. Setiap kali bertemu tetangga, ia sering berkata bahwa suatu hari nanti Ihwan akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Namun, kebahagiaan keluarga kecil itu mulai berubah ketika Ibu Marni jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa. Pak Ras mengira istrinya hanya kelelahan karena terlalu banyak mengurus rumah. Ia membeli obat dari warung dan meminta Ibu Marni beristirahat. Akan tetapi, beberapa hari kemudian kondisi Ibu Marni semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah. Nafsu makannya hilang. Kadang-kadang ia mengeluh sesak napas dan nyeri di bagian dada. Pak Ras segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, petugas menyarankan agar Ibu Marni dirujuk ke rumah sakit kabupaten karena membutuhkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Mendengar hal itu, wajah Pak Ras langsung berubah. Ia tahu biaya rumah sakit tidak sedikit. Meski begitu, ia tidak punya pilihan. Keselamatan istrinya jauh lebih penting daripada apapun. Hari itu juga Pak Ras membawa Ibu Marni ke rumah sakit menggunakan mobil pinjaman milik tetangganya. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan. Hasilnya membuat Pak Ras semakin bingung. Ibu Marni harus menjalani perawatan beberapa hari dan membutuhkan pengobatan yang biayanya cukup besar. Pak Ras mulai menghitung uang yang dimilikinya. Tabungan hasil bekerja selama bertahun-tahun hampir habis, hanya untuk biaya pemeriksaan awal. Ia bahkan menjual sepeda motor tuanya agar istrinya bisa tetap dirawat. Tetapi uang itu tetap tidak cukup. Setiap hari tagihan rumah sakit terus bertambah. Pak Ras mulai meminjam uang kepada saudara-saudaranya. Ada yang membantu sedikit. Ada pula yang meminta maaf karena sedang mengalami kesulitan ekonomi. Semua uang yang berhasil dikumpulkan akhirnya habis dalam waktu singkat. Suatu sore, Pak Ras duduk sendirian di halaman rumah sakit. Tatapannya kosong. Ia memegang selembar kertas rincian biaya yang harus segera dibayar. Jumlahnya jauh di luar kemampuannya. Dalam keadaan putus asa, muncul satu nama di pikirannya. Bos Jaka. Selama ini Bos Jaka dikenal sebagai pengusaha paling sukses di daerah itu. Ia memiliki usaha penggilingan padi, toko material, kebun, dan beberapa truk pengangkut hasil bumi. Pak Ras sebenarnya enggan meminta bantuan. Ia tidak ingin mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaannya. Namun, demi menyelamatkan istrinya, rasa malu harus ia kesampingkan. Keesokan paginya, setelah memastikan Ibu Marni dijaga oleh adik iparnya, Pak Ras berangkat menuju rumah Bos Jaka. Rumah itu berdiri megah di atas tanah yang sangat luas. Pagar besinya tinggi. Halamannya dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi. Beberapa mobil mewah terparkir di garasi. Pak Ras menarik napas panjang sebelum menekan bel. Tak lama kemudian,
Seorang pembantu membukakan pintu. "Pak Ras, silakan masuk. Bos sedang di ruang tamu." Pak Ras melangkah masuk dengan perasaan gugup. Bos Jaka sedang duduk sambil membaca koran. Begitu melihat Pak Ras datang, ia langsung menurunkan korannya. "Ada apa, Ras? Kok wajahmu kusut begitu?" Pak Ras menundukkan kepala. "Maaf, Bos. Saya datang mau minta tolong." Bos Jaka mempersilakan Pak Ras duduk. Dengan suara pelan, Pak Ras menceritakan kondisi Ibu Marni yang sedang dirawat di rumah sakit dan biaya yang harus segera dibayar. Ia juga mengaku sudah menjual barang-barang yang dimiliki, tetapi tetap belum cukup. Pak Ras tidak berani menatap wajah Bos Jaka. Ia khawatir permintaannya ditolak. Beberapa saat ruangan menjadi sunyi. Lalu Bos Jaka tersenyum. "Kalau cuma soal uang, jangan dipikirkan." Pak Ras mengangkat kepalanya perlahan. "Saya pinjami." Pak Ras tampak tidak percaya. "Benar, Bos?" Bos Jaka mengangguk santai. "Bahkan saya kasih lebih dari yang kamu butuhkan. Pakailah buat pengobatan istrimu." Tak lama kemudian Bos Jaka membuka brankas kecil di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sejumlah uang yang nilainya jauh lebih besar daripada yang diminta Pak Ras. Tidak usah buru-buru mengembalikannya. Pak Ras hampir menangis. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih. Dalam pikirannya, Bos Jaka adalah orang yang sangat baik. Ia sama sekali tidak menaruh curiga. Namun, saat Pak Ras keluar dari ruang tamu, dua orang karyawan lama yang sedang membersihkan halaman saling berpandangan. Salah satunya adalah sopir senior bernama Pak Darto. Pak Darto berbisik pelan kepada temannya. "Aneh." "Apa?" "Seumur-umur aku kerja di sini, baru kali ini bos ngasih pinjaman sebanyak itu." Temannya ikut mengangguk. Biasanya pinjam 100.000 saja langsung ditagih. Pak Darto hanya menghela napas. Entah mengapa hatinya terasa tidak tenang. Sementara itu, Pak Ras pulang ke rumah sakit dengan wajah yang jauh lebih lega. Ia segera membayar seluruh biaya yang diminta pihak rumah sakit. Perawatan Ibu Marni akhirnya bisa dilanjutkan tanpa hambatan. Malam harinya, setelah kembali ke rumah, Pak Ras tidur lebih cepat karena tubuhnya sangat lelah. Namun, malam itu ia mengalami mimpi yang tidak pernah ia lupakan. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di tengah hutan yang gelap. Pohon-pohon besar mengelilinginya. Di kejauhan terlihat kobaran api yang membentuk lingkaran. Saat Pak Ras mencoba mencari jalan keluar, terdengar suara langkah kaki yang berat. Dari balik api muncul sosok tinggi berwarna hitam. Kepalanya memiliki dua tanduk melengkung. Matanya menyala merah. Makhluk itu tidak berbicara keras. Ia hanya mengangkat tangannya lalu memanggil pelan. "Ras!" Pak Ras mencoba berlari. Namun kedua kakinya terasa sangat berat. Suara itu kembali terdengar. "Ras, waktumu sudah dekat." Pak Ras langsung terbangun dengan napas terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat. Ia mengira semua itu hanya bunga tidur. Tetapi sejak malam itu tubuhnya mulai berubah. Ia sering merasa lemas saat bekerja. Tangannya gemetar ketika menyetir. Kepalanya sering pusing tanpa sebab. Bos Jaka bahkan beberapa kali menyuruhnya beristirahat karena melihat wajah Pak Ras semakin pucat. Pak Ras kemudian memeriksakan diri ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya normal. Jantungnya juga tidak bermasalah. Dokter mengatakan kemungkinan ia hanya kelelahan. Meski begitu, kondisi Pak Ras justru semakin memburuk dari hari ke hari. Pada waktu yang hampir bersamaan, jauh di pesantren, Ikhwan mulai mengalami sesuatu yang tidak biasa. Setiap selesai melaksanakan sholat tahajud, perasaannya selalu gelisah. Ia sulit berkonsentrasi ketika mengaji. Suatu malam, setelah tertidur di kamarnya, Ikhwan bermimpi melihat ayahnya. Pak Ras berdiri di tempat yang gelap. Kedua tangannya dirantai. Di belakangnya berdiri bayangan hitam yang wajahnya tidak terlihat jelas. Bayangan itu perlahan menarik rantai hingga tubuh Pak Ras terseret menjauh. Ikhwan berusaha mengejar. Namun langkahnya seperti tertahan.
Ia hanya bisa berteriak memanggil ayahnya. Saat terbangun, dadanya masih berdebar kencang. Ia langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Hatinya belum juga tenang. Keesokan sore, ketika kegiatan belajar hampir selesai, seorang tetangga datang ke pesantren untuk menemui Ikhwan. Wajah pria itu terlihat cemas. "Ikhwan, kamu harus pulang." Ikhwan langsung berdiri. "Memangnya ada apa, Pak?" "Bapakmu sekarang sering bicara sendiri setiap malam. Kadang keluar rumah tanpa sadar. Kondisinya juga makin lemah." Mendengar kabar itu, wajah Ikhwan langsung pucat. Tanpa membuang waktu, ia segera meminta izin kepada pengasuh pesantren untuk pulang karena merasa firasat buruk yang selama ini mengganggunya ternyata benar-benar sedang terjadi. Pagi itu, Ikhwan akhirnya tiba di desa Sumberrejo setelah menempuh perjalanan panjang dari pesantren. Begitu memasuki halaman rumah, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Rumah yang biasanya terdengar ramai kini terasa sunyi. Pintu depan terbuka sedikit, sementara beberapa tetangga tampak keluar masuk untuk menjenguk keadaan Pak Ras. Ibu Marni yang kondisinya mulai membaik setelah menjalani pengobatan langsung menyambut anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ikhwan, akhirnya kamu pulang juga." Ikhwan mencium tangan ibunya, lalu bertanya pelan, "Bapak di mana, Bu?" Ibu Marni menunjuk ke kamar. "Sejak 3 hari terakhir bapakmu lebih banyak tidur." Tanpa menunggu lebih lama, Ikhwan segera masuk ke kamar. Begitu melihat ayahnya, dada Ikhwan terasa sesak. Pak Ras yang dulu bertubuh tegap kini terlihat sangat kurus. Tulang pipinya mulai menonjol. Kulit wajahnya pucat seperti orang yang sudah lama tidak makan. Matanya cekung, sementara bibirnya tampak kering. Pak Ras membuka mata ketika mendengar langkah kaki anaknya. "Ikhwan?" Ikhwan langsung menggenggam tangan ayahnya. "Bapak kenapa bisa begini?" Pak Ras hanya menggeleng pelan. "Bapak juga tidak tahu." Beberapa saat kemudian Pak Ras meminta Ikhwan mendekat. Ia berbicara dengan suara lirih agar tidak didengar Ibu Marni. "Setiap malam, ada yang memanggil Bapak." "Manggil bagaimana, Pak?" Suaranya seperti orang tua. Kadang laki-laki, kadang perempuan. Selalu menyuruh Bapak datang ke gudang tua di belakang rumah Bos Jaka. Ikhwan mengernyit. "Gudang tua?" Pak Ras mengangguk pelan. Awalnya Bapak tahan. Tapi setiap malam suaranya makin jelas. Rasanya seperti ada yang menarik kepala Bapak. Ikhwan mulai memperhatikan wajah ayahnya. Tidak ada tanda-tanda orang yang mengigau. Pak Ras berbicara dengan sangat sadar. Saat makan siang, Ikhwan kembali bertanya kepada ibunya. Ibu Marni tampak ragu sebelum akhirnya bercerita. "Sudah beberapa kali ibu memergoki bapakmu keluar rumah tengah malam." "Maksudnya keluar sendiri?" "Iya." "Terus?" "Jalannya aneh." Ibu Marni menarik napas panjang. Matanya terbuka, tapi seperti orang yang tidak sadar. "Kalau ibu panggil?" "Tidak pernah menjawab." "Lalu bagaimana Bapak bisa pulang?" "Kadang 1 jam kemudian sudah ada lagi di teras. Kadang sebelum subuh baru kembali." Mendengar cerita itu, Ikhwan semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, ia sengaja tidak tidur. Ia duduk di ruang depan sambil membaca Al-Quran. Sekitar pukul 11 malam, Pak Ras keluar dari kamar. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Ia berjalan melewati ruang tamu tanpa berbicara sedikit pun. "Bapak." Pak Ras tidak menjawab. "Bapak." Tetap tidak ada respons. Ikhwan segera memegang bahu ayahnya. Tubuh Pak Ras terasa dingin. Beberapa detik kemudian Pak Ras seperti tersadar. "Hah? Ikhwan? Bapak mau kemana?" Pak Ras melihat sekeliling dengan bingung. "Bapak tidak tahu." Sejak malam itu, Ikhwan memutuskan mencari tahu hubungan antara ayahnya dengan Bos Jaka. Keesokan paginya, ia berpura-pura berjalan ke pasar. Padahal tujuannya mencari orang-orang yang pernah bekerja pada Bos Jaka. Setelah bertanya kepada beberapa warga,
Akhirnya ia bertemu seorang pria tua bernama Pak Darto. Pak Darto tinggal sendirian di rumah sederhana yang letaknya tidak jauh dari kebun bambu. Dulu ia pernah menjadi sopir utama bos Jaka sebelum berhenti bekerja beberapa tahun lalu. Awalnya Pak Darto enggan berbicara. Namun setelah mengetahui Ihwan adalah anak Pak Ras, raut wajahnya berubah. "Kamu anaknya Ras?" "Iya, Pak." Pak Darto mempersilakan Ihwan duduk. "Ayahmu masih kerja sama bos Jaka?" "Iya." Pak Darto menghela napas panjang. "Lalu sekarang sakit?" Ihwan langsung menatap wajah pria tua itu. "Bapak tahu?" Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah jendela seolah memastikan tidak ada orang yang menguping. "Kamu jangan anggap omongan saya mengada-ada. Saya dengarkan, Pak." Pak Darto mulai bercerita. Selama bekerja pada bos Jaka, ia melihat beberapa pegawai lama tiba-tiba menghilang. Awalnya ada seorang tukang kebun. Beberapa bulan sebelumnya, orang itu diketahui meminjam uang kepada bos Jaka karena anaknya masuk rumah sakit. Tidak lama kemudian, pria itu ditemukan meninggal di jurang. Semua orang menganggap kecelakaan. Lalu ada seorang satpam. Ia juga pernah berutang kepada bos Jaka. Beberapa minggu setelah itu, satpam tersebut hilang. Sampai sekarang jasadnya tidak pernah ditemukan. Masih ada lagi seorang sopir cadangan. Nasibnya sama. Menghilang tanpa kabar. Waktu itu saya mulai curiga. Terus Bapak cerita ke polisi. Pak Darto menggeleng. Tidak ada bukti. Lalu keluarganya. Mereka percaya keluarganya memang mengalami musibah. Pak Darto kembali berbicara pelan. Yang aneh, semua korban pernah punya utang sama bos Jaka. Jantung Ihwan berdetak lebih cepat. Itu sebabnya saya berhenti kerja. Pak Darto menatap Ihwan serius. Kalau ayahmu sekarang punya utang. Kalimat itu tidak diteruskan. Namun Ihwan sudah memahami maksudnya. Sore harinya, Ihwan mulai mengamati rumah bos Jaka dari kejauhan. Rumah besar itu tampak seperti biasa. Beberapa pegawai keluar masuk. Mobil-mobil mewah terparkir rapi. Tidak ada yang terlihat mencurigakan. Menjelang maghrib, sebagian besar pekerja pulang. Ihwan sengaja tetap bersembunyi di balik semak-semak dekat kebun belakang. Beberapa jam kemudian suasana menjadi sepi. Sekitar pukul 9 malam, sebuah mobil berhenti di belakang rumah. Seorang pria tua turun sambil membawa tas kain hitam. Bos Jaka sendiri keluar menyambutnya. Mereka berjalan menuju gudang tua yang letaknya terpisah dari bangunan utama. Begitu keadaan kembali sepi, Ihwan perlahan mendekati gudang itu. Dinding gudang sudah kusam. Atapnya dipenuhi lumut. Sebagian jendelanya tertutup papan kayu. Melalui celah kecil di dinding, Ihwan mencoba mengintip ke dalam. Gudang itu ternyata tidak dipakai menyimpan barang. Di lantai terlihat beberapa sesajen. Ada kepala kambing yang sudah mengering. Kendi tanah liat berwarna hitam. Beberapa mangkuk berisi bunga layu. Darah ayam cemani yang masih tampak merah memenuhi sebuah batu besar di tengah ruangan. Di lantai tergambar simbol-simbol aneh menggunakan cairan berwarna hitam. Bau kemenyan sangat menyengat. Melihat semua itu, bulu kuduk Ihwan langsung berdiri. Ia semakin yakin gudang tersebut digunakan untuk sesuatu yang tidak wajar. Namun ia belum berani mendekat. Ia memilih pulang agar tidak ketahuan. Keesokan malamnya, Ihwan kembali lagi. Kali ini ia datang lebih awal. Ia memanjat pohon mangga yang berada tidak jauh dari gudang. Dari atas pohon, ia bisa melihat pintu gudang dengan jelas. Sekitar pukul 10 malam, bos Jaka datang bersama pria tua yang kemarin. Kini Ihwan dapat melihat wajah pria itu dengan lebih jelas. Rambutnya panjang. Pakaiannya serba hitam. Di lehernya tergantung kalung dari taring binatang. Pria itu langsung duduk bersila di depan kendi. Bos Jaka ikut duduk di depannya. Percakapan mereka terdengar pelan. "Semuanya sudah siap?" tanya bos Jaka. Dukun itu mengangguk. "Sudah." "Calonnya?"
Jiwanya sudah mulai terikat. Bos Jaka tersenyum puas. Bagus. Tinggal menunggu malam Jumat Kliwon. Kalau ritual gagal, dukun itu menggeleng. Tidak akan gagal. Korban sudah sering mendengar panggilan. Setiap malam dia semakin lemah. Bos Jaka tertawa kecil. Ras memang tidak curiga. Dia percaya semua ini hanya sakit biasa. Dukun itu lalu mengambil segenggam tanah dari sebuah tempayan. Utangnya sudah menjadi pintu. Mulai malam Jumat nanti, jiwanya menjadi milik penjaga pesugihan. Bos Jaka bertanya lagi. Yakin tidak ada yang menghalangi? Dukun itu menjawab dengan tenang. Anaknya sudah pulang. Bos Jaka tampak terkejut. Santri itu? Iya. Biarkan saja. Kalau ikut campur, dia juga akan melihat sendiri kekuatan yang menjaga tempat ini. Tubuh Ihwan langsung menegang. Kini tidak ada lagi keraguan. Orang yang dimaksud benar-benar ayahnya. Pak Ras akan dijadikan tumbal. Dadanya dipenuhi rasa marah sekaligus takut. Ia tahu harus segera pergi dan mencari bantuan. Perlahan ia turun dari pohon. Namun saat kedua kakinya baru menyentuh tanah, terdengar suara ranting patah. Krek! Suara itu membuat Ihwan membeku. Belum sempat ia berlari, udara di sekitarnya mendadak terasa dingin. Dari balik pohon besar muncul sosok tinggi berwarna hitam pekat. Tubuhnya kurus. Lengannya sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah. Kedua matanya merah menyala. Makhluk itu memiringkan kepalanya sambil menatap Ihwan tanpa berkedip. Lalu terdengar suara berat yang membuat darah Ihwan seakan membeku. Kamu tidak boleh pulang. Dalam sekejap makhluk itu melesat ke arah Ihwan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ihwan spontan berlari sekencang-kencangnya keluar dari kompleks rumah Bos Jaka, sementara suara langkah makhluk gaib itu terus mengejarnya dari belakang, semakin dekat di setiap detiknya. Ihwan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Napasnya sudah tidak beraturan, tetapi suara langkah makhluk yang mengejarnya masih terdengar jelas. Setiap kali ia merasa makhluk itu semakin dekat, angin dingin berembus kuat di belakang tubuhnya. Saat melewati jalan kecil menuju area persawahan, Ihwan mulai melafalkan ayat-ayat yang dihafalnya sejak kecil. Bacaan itu terus diulang sambil tetap berlari. Beberapa saat kemudian, suara langkah di belakangnya perlahan menghilang. Udara yang semula terasa sangat dingin mulai kembali normal. Meski begitu, Ihwan tidak langsung berhenti. Ia baru mengurangi langkah ketika tiba di depan sebuah musala kecil yang berada di pinggir desa. Di sana ia duduk sambil mengatur napas. Wajahnya masih dipenuhi rasa takut, tetapi pikirannya justru semakin yakin bahwa apa yang dilihatnya bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ia sadar dirinya tidak mungkin menghadapi semua itu sendirian. Orang pertama yang teringat di benaknya adalah Kiai Abdullah, guru mengaji yang dulu mengajarinya membaca Al-Quran sebelum masuk pesantren. Kiai Abdullah tinggal di sebuah desa yang letaknya sekitar 5 km dari rumah Pak Ras. Pagi setelah salat subuh, Ihwan langsung berangkat menggunakan sepeda tua milik tetangganya. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Begitu sampai di rumah sederhana milik Kiai Abdullah, Ihwan langsung mencium tangan gurunya. Kiai Abdullah yang kini sudah berusia sekitar 65 tahun memperhatikan wajah Ihwan yang terlihat lelah. Kamu kelihatan seperti habis mengalami sesuatu yang berat. Ihwan mengangguk pelan. Saya butuh pertolongan, Kiai. Mereka kemudian duduk di ruang tamu. Dengan tenang, Ihwan menceritakan semua kejadian yang dialaminya sejak pulang dari pesantren. Ia menceritakan kondisi ayahnya yang terus melemah, suara misterius yang didengar Pak Ras setiap malam, gudang tua di belakang rumah Bos Jaka, benda-benda ritual yang ditemukannya, percakapan Bos Jaka dengan seorang dukun, hingga makhluk hitam yang mengejarnya semalam. Kiai Abdullah mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sesekali beliau hanya menganggukkan kepala. Setelah Ihwan selesai bercerita, Kiai Abdullah terdiam cukup lama. Lalu bagaimana menurut Kiai? Tanya Ihwan. Kiai Abdullah menarik napas panjang. Bos Jaka menjalankan pesugihan lama.
Pesugihan apa, Kiai? Ilmu yang meminta tumbal manusia secara berkala. Ikhwan langsung menatap wajah gurunya. Kalau tumbalnya tidak diberikan. Waktu dulu saya masih muda, saya pernah mendengar cerita tentang ilmu itu. Bagaimana? Kalau tumbal tidak dipenuhi, semua kekayaan pemilik pesugihan bisa hilang sekaligus. Ikhwan mulai memahami alasan Bos Jaka begitu nekat. Kiai Abdullah melanjutkan penjelasannya. Orang seperti Bos Jaka biasanya mencari korban yang memiliki ikatan dengan dirinya. Ikatan bagaimana? Utang. Ikhwan langsung teringat uang pinjaman yang diterima ayahnya. Kiai, apa benar utang itu bisa dipakai untuk mengikat seseorang? Bukan utangnya yang berbahaya. Lalu, yang berbahaya adalah ketika utang itu dijadikan jalan oleh pelaku ritual untuk memasukkan media gaib. Berarti ayah saya. Kiai Abdullah mengangguk pelan. Jiwanya kemungkinan sudah mulai diikat. Mendengar penjelasan itu, Ikhwan mengepalkan tangannya. Apa masih bisa diselamatkan? Selama Allah menghendaki, masih ada jalan. Hari itu juga Kiai Abdullah memutuskan ikut ke rumah Pak Ras. Sesampainya di sana, kondisi Pak Ras semakin mengkhawatirkan. Ia hanya duduk di kursi bambu sambil menatap halaman rumah. Tatapannya kosong. Ketika Kiai Abdullah mengucapkan salam, Pak Ras menoleh perlahan. Assalamualaikum. Pak Ras menjawab pelan. Waalaikumsalam. Kiai Abdullah memperhatikan wajah Pak Ras cukup lama. Kemudian beliau meminta semua jendela dan pintu ditutup. Ibu Marni tampak kebingungan. Kiai, memangnya kenapa? Kita akan mencoba merukyah Pak Ras. Ruang tamu segera dikosongkan. Pak Ras duduk di atas tikar. Ikhwan berada di samping ayahnya. Ibu Marni duduk sedikit menjauh sambil terus berdoa. Kiai Abdullah mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara tenang namun tegas. Pada menit-menit awal, tidak terjadi apa-apa. Pak Ras hanya memejamkan mata. Namun beberapa saat kemudian napasnya mulai berubah. Dadanya naik turun lebih cepat. Tangannya bergetar. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Kedua matanya terbuka lebar. Yang membuat semua orang terkejut, suara yang keluar dari mulut Pak Ras bukan lagi suara dirinya. Suara itu berat dan serak. Berhenti. Ibu Marni langsung menangis. Itu bukan suara bapaknya, Kiai. Kiai Abdullah tetap melanjutkan bacaannya. Suara dari mulut Pak Ras kembali terdengar. Dia sudah menjadi milik kami. Kiai Abdullah menjawab dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang berhak memiliki manusia selain Allah. Suara itu tertawa pelan. Kalian terlambat. Ikatan sudah dibuat. Kiai Abdullah terus membaca ayat-ayat ruqyah. Tubuh Pak Ras mulai bergetar semakin keras. Kursi bambu yang berada di dekatnya sampai bergeser sendiri. Ibu Marni memejamkan mata karena ketakutan. Beberapa gelas di meja tiba-tiba jatuh ke lantai. Angin berembus masuk meski semua pintu sudah tertutup rapat. Suara dari mulut Pak Ras kembali berbicara. Dia sudah menerima pemberian. Dia sudah menyanggupi perjanjian. Kiai Abdullah menggeleng. Perjanjian yang dibangun di atas kebatilan tidak berlaku. Suara itu berubah menjadi geraman. Kalau dia tidak kami ambil, majikan kami akan kehilangan semuanya. Mendengar kalimat itu, Ikhwan semakin yakin Bos Jaka memang sedang mempertahankan pesugihannya. Ruqyah berlangsung hampir 1 jam. Akhirnya tubuh Pak Ras tiba-tiba lunglai. Ia jatuh pingsan. Ruangan kembali tenang. Beberapa menit kemudian Pak Ras sadar. Wajahnya terlihat sedikit lebih segar dibanding sebelumnya. Apa yang terjadi? Kiai Abdullah menjelaskan secara singkat. Makhluk itu sudah dipaksa keluar untuk sementara. Berarti saya sudah sembuh. Kiai Abdullah menggeleng pelan. Belum. Semua orang kembali tegang. Ikatannya belum putus. Lalu bagaimana cara memutuskannya? Kiai Abdullah menatap Ikhwan. Kita harus mencari media yang dipakai untuk mengikat ayahmu.
Sore itu juga Kiai Abdullah mengirim kabar ke pesantren. 4 santri senior yang sudah terbiasa membantu kegiatan ruqyah datang menjelang malam. Mereka berkumpul di rumah Pak Ras. Kiai Abdullah menjelaskan rencana mereka. Media itu biasanya dikubur di sekitar tempat ritual. Malam ini kita cari. Sekitar pukul 10 malam mereka berangkat. Mereka berjalan memutar melalui kebun agar tidak terlihat orang-orang bos Jaka. Setelah mendekati gudang tua, Kiai Abdullah berhenti. Beliau memejamkan mata beberapa saat. Lihat pohon beringin itu. Semua orang mengalihkan pandangan. Pohon besar itu berdiri sekitar 15 meter dari gudang. Tanah di bawahnya tampak sedikit lebih tinggi dibanding sekitarnya. 2 santri mulai menggali menggunakan cangkul kecil yang mereka bawa. Baru beberapa menit menggali, cangkul mereka mengenai benda keras. Setelah tanah dibersihkan, terlihat sebuah kotak kayu kecil. Ikhwan membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat boneka jerami yang dibungkus kain hitam. Boneka itu dililit benang merah. Di bagian kepalanya terdapat beberapa helai rambut. Sementara di bagian dada terselip foto Pak Ras berukuran kecil yang ditusuk beberapa jarum. Itu media pengikatnya, kata Kiai Abdullah. Saat Ikhwan hendak mengangkat boneka tersebut, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari arah kebun. Suara itu semakin lama semakin keras. Salah satu santri menoleh. Siapa itu? Namun tidak ada seorang pun. Belum sempat mereka bergerak, dari balik pepohonan muncul beberapa sosok pocong yang berdiri berjajar. Kain kafannya tampak kotor dipenuhi tanah. Mereka tidak melompat. Mereka hanya berdiri sambil menghadap ke arah rombongan. Ibu jari salah satu santri mulai gemetar. Kiai, jangan lihat mereka terlalu lama, jawab Kiai Abdullah tegas. Beliau terus membaca ayat suci. Sesaat kemudian bayangan-bayangan hitam bermunculan di antara batang pohon. Jumlahnya semakin banyak. Mereka bergerak mengelilingi lokasi penggalian. Udara berubah sangat dingin. Suara tangisan kini bercampur dengan suara tawa yang menyeramkan. Salah satu bayangan hitam tiba-tiba melesat ke arah Ikhwan. Ikhwan spontan menghindar sambil tetap menggenggam boneka jerami. Santri lainnya membentuk lingkaran mengelilingi Kiai Abdullah. Mereka bersama-sama membaca ayat Al-Quran. Gangguan demi gangguan terus berdatangan. Ranting pohon patah sendiri. Batu-batu kecil beterbangan. Suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Namun tidak satu pun dari mereka mundur. Setelah berhasil keluar dari area pohon beringin, semua gangguan perlahan mulai menghilang. Tangisan berhenti. Pocong-pocong itu lenyap begitu saja. Bayangan hitam juga tidak lagi terlihat. Rombongan akhirnya tiba dengan selamat di rumah Pak Ras. Boneka jerami itu langsung dibungkus kain putih dan diamankan oleh Kiai Abdullah. Ikhwan menghela napas lega. Berarti ayah saya sudah aman, Kiai. Kiai Abdullah memandang boneka itu beberapa saat sebelum menjawab. Media pengikat ini memang sudah kita ambil. Beliau lalu mengalihkan pandangan kepada Ikhwan. Tapi jangan senang dulu. Kenapa, Kiai? Waktu ritual tinggal sedikit. Bos Jaka pasti sadar media ini sudah hilang. Lalu, Kiai Abdullah berbicara dengan nada serius. Ritual pada malam Jumat Kliwon tetap akan berlangsung. Selama Bos Jaka masih hidup dan belum menghentikan pesugihannya, dia masih memiliki cara lain untuk menyerahkan ayahmu sebagai tumbal. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Sejak sore, langit di atas desa Sumberrejo sudah tampak mendung meski belum memasuki musim hujan. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Warga memilih segera masuk ke rumah setelah azan maghrib berkumandang. Tidak banyak orang yang berani keluar malam karena sejak beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di rumah sederhana Pak Ras, suasana masih dipenuhi rasa was-was. Setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, dokter mengizinkan Pak Ras pulang karena kondisi fisiknya dinilai cukup stabil. Meski tubuhnya masih lemah, wajahnya sudah tidak sepucat beberapa hari sebelumnya. Kiai Abdullah tidak meninggalkan rumah itu sejak sore.
Beliau terus membaca ayat-ayat Al-Quran bersama Ikhwan dan beberapa santri senior. Beberapa warga yang telah mengetahui kejahatan Bos Jaka juga ikut berjaga di sekitar rumah. "Kita tidak boleh lengah malam ini," kata Kiai Abdullah. Semua mengangguk. Sekitar pukul 9 malam, Pak Ras memutuskan duduk di teras untuk menghirup udara segar. Ikhwan sebenarnya melarang. "Pak, lebih baik tetap di dalam rumah." Pak Ras tersenyum kecil. "Bapak cuma duduk sebentar." Tidak lama kemudian terdengar suara mobil berhenti di depan gang. Lampunya dimatikan. 4 pria berbadan besar turun dengan langkah cepat. Salah seorang di antaranya langsung menghampiri Pak Ras. "Pak Ras." Pak Ras berdiri. "Kalian siapa?" Belum sempat mendapat jawaban, salah satu pria memukul tengkuk Pak Ras menggunakan benda keras. Pak Ras langsung roboh tanpa sempat berteriak. "Angkat cepat." Keempat pria itu segera memasukkan tubuh Pak Ras ke dalam mobil bak terbuka. Seorang warga yang melihat kejadian itu langsung berteriak, "Pak Ras diculik." Ikhwan bersama Kiai Abdullah dan warga lainnya berlari keluar rumah. Namun mobil tersebut sudah melaju dengan kecepatan tinggi menuju jalan yang mengarah ke kawasan hutan. Ikhwan mengepalkan tangannya. "Itu pasti orang-orang Bos Jaka." Kiai Abdullah langsung mengambil keputusan. "Kita kejar sekarang." Beberapa warga membawa sepeda motor. Sebagian lagi menggunakan mobil pikap milik salah seorang petani. Perjalanan menuju hutan berlangsung dalam suasana tegang. Tidak ada yang banyak berbicara. Semua tahu malam itu akan menjadi penentuan hidup dan mati Pak Ras. Sementara itu, di tengah hutan yang jauh dari permukiman, terdapat sebuah tempat ritual yang selama bertahun-tahun tidak pernah diketahui warga. Di tengah area itu berdiri bangunan kayu tua yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di depannya terdapat batu datar berwarna hitam. Puluhan lilin menyala mengelilingi batu tersebut. Pak Ras yang masih dalam keadaan setengah sadar dibaringkan di atas batu. Kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan tali hitam. Bos Jaka berdiri beberapa meter di depan. Wajahnya terlihat tenang. Di sampingnya berdiri dukun yang selama ini menjadi pemimpin ritual. Pria tua itu mulai menata berbagai perlengkapan. Sebuah kendi tanah liat. Semangkuk darah ayam cemani yang masih segar. Beberapa batang kemenyan hitam. Kain kafan yang sudah dipenuhi tulisan-tulisan aneh. Dukun menyalakan kemenyan. Asap putih perlahan memenuhi tempat itu. Ia mulai membaca mantra dengan suara pelan. Bos Jaka memejamkan mata. Setelah malam ini selesai, tidak akan ada lagi yang menghalangi. Dukun mengangguk. Tumbalnya sudah ada. Asalkan ritual tidak diganggu. Beberapa menit kemudian, angin di sekitar hutan mulai berubah. Daun-daun bergoyang sangat keras. Langit yang semula hanya mendung kini berubah semakin gelap. Suara petir terdengar bersahutan. Burung-burung malam mendadak terbang meninggalkan pepohonan. Dukun mengangkat mangkuk berisi darah ayam cemani. Ia menuangkannya ke atas batu tempat Pak Ras dibaringkan. Lalu kembali melanjutkan mantranya. Bos Jaka memperhatikan setiap proses dengan wajah penuh harapan. Tiba-tiba tanah di depan batu bergetar pelan. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Asap hitam mulai keluar dari celah-celah tanah. Perlahan muncul sosok besar berwarna hitam. Tubuhnya jauh lebih tinggi daripada manusia. Matanya merah menyala. Kedua tanduknya melengkung ke belakang. Tangannya panjang dengan kuku-kuku tajam. Makhluk itu berdiri sambil menatap Bos Jaka. Suara beratnya membuat semua orang merinding. "Mana tumbalku?" Bos Jaka segera menundukkan kepala. "Sudah kami siapkan." Makhluk itu mengalihkan pandangan kepada Pak Ras yang terikat. Ia mengangguk pelan. Namun pada saat bersamaan, terdengar suara kendaraan mendekat dari arah jalan setapak. Bos Jaka langsung menoleh. "Warga!" Dukun ikut terkejut. Mereka menemukan tempat ini. Beberapa detik kemudian, Ikhwan bersama Kiai Abdullah, 4 santri senior, dan belasan warga memasuki area ritual. Ikhwan langsung melihat ayahnya yang terikat di atas batu.
"Bapak!" Ia berusaha berlari mendekat. Namun dua anak buah bos Jaka langsung menghadangnya. Terjadi perkelahian. Beberapa warga membantu menyingkirkan anak buah bos Jaka hingga mereka berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Kiai Abdullah maju beberapa langkah. Beliau mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Dukun segera berdiri. Ia membalas dengan membaca mantra-mantra yang semakin keras. Suasana berubah kacau. Angin berputar mengelilingi tempat ritual. Asap hitam bercampur dengan asap kemenyan. Lilin-lilin bergoyang meski tidak tersentuh. Makhluk penjaga pesugihan menggeram keras. Suara geramannya membuat beberapa warga mundur ketakutan. Dukun berteriak, "Jangan hentikan bacaannya." Bos Jaka ikut menuangkan minyak ke dalam api. Api semakin membesar. Kiai Abdullah tetap melanjutkan bacaan Al-Quran tanpa sedikit pun mengurangi suaranya. Setiap kali ayat dibacakan, makhluk hitam itu tampak mundur beberapa langkah. Namun dukun kembali memperkuat mantranya. Pertarungan antara bacaan ayat suci dan mantra berlangsung sangat menegangkan. Ikhwan memanfaatkan keadaan. Ia berhasil melewati keributan dan berlari menuju batu tempat ayahnya diikat. "Bapak! Bertahan, Pak!" Pak Ras membuka mata perlahan. "Ikhwan?" Tangannya masih terikat kuat. Ikhwan segera mencoba membuka simpul tali. Tetapi tiba-tiba bayangan hitam muncul tepat di belakangnya. Makhluk itu mengayunkan lengannya. Ikhwan terpental beberapa meter. Dadanya terasa sesak. Namun ia segera bangkit lagi. Ia kembali mendekati ayahnya. Makhluk itu kembali menyerang. Kali ini salah seorang santri senior menarik Ikhwan sebelum serangan mengenai tubuhnya. "Kamu selamatkan bapakmu. Kami tahan gangguannya." Ikhwan mengangguk. Ia kembali memotong tali menggunakan pisau kecil yang dibawanya. Satu ikatan berhasil lepas. Lalu ikatan kedua. Pada saat bersamaan, Kiai Abdullah berteriak kepada Ikhwan, "Media pesugihannya." Ikhwan langsung teringat boneka jerami yang sejak tadi dibawa Kiai dalam tas kain. Kiai melemparkan tas itu. Ikhwan berhasil menangkapnya. Dukun yang melihat hal itu langsung panik. "Jangan!" Namun semuanya sudah terlambat. Ikhwan mengeluarkan boneka jerami yang berisi rambut dan foto ayahnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia merobek boneka itu menjadi dua bagian. Kemudian membakarnya menggunakan api dari lilin ritual. Dalam hitungan detik, boneka itu habis terbakar. Dukun menjerit keras. "Tidak!" Ia langsung memuntahkan darah. Tubuhnya terjatuh ke tanah. Semua simbol yang tergambar di sekitar batu mulai retak. Asap hitam yang sebelumnya berputar kini berubah tidak beraturan. Makhluk penjaga pesugihan memandang bos Jaka dengan tatapan penuh amarah. "Tumbal, gagal." Bos Jaka mundur beberapa langkah. "Bukan salahku." Makhluk itu menggeram semakin keras. "Kau melanggar perjanjian." Bos Jaka panik. "Aku akan mencari tumbal lain." Namun makhluk itu tidak lagi mendengarkan. Dengan satu gerakan cepat, tangannya menghantam tubuh dukun hingga terpental menghantam pohon. Dukun tidak bergerak lagi. Bos Jaka berusaha melarikan diri. Makhluk itu langsung mengejarnya. Tanah mulai bergetar semakin kuat. Bangunan kayu di sekitar tempat ritual perlahan roboh. Tiang-tiang penyangga patah satu persatu. Api dari tungku ritual menyambar kain-kain yang berserakan. Dalam waktu singkat seluruh bangunan terbakar. Kiai Abdullah segera berteriak, "Semua keluar!" Para warga membantu mengangkat Pak Ras yang masih lemas. Mereka berlari meninggalkan tempat ritual sebelum api semakin besar. Ikhwan memapah ayahnya keluar dari kawasan hutan. Saat mereka sudah berada cukup jauh, terdengar suara ledakan dari arah bangunan ritual. Semua menoleh. Kobaran api menjulang tinggi ke langit. Di tengah kobaran itu terlihat bos Jaka berlari sambil berteriak meminta tolong. Namun sesaat kemudian tubuhnya ditarik oleh makhluk hitam yang selama ini memberinya kekayaan. Jeritan bos Jaka mendadak terputus. Setelah itu,
Baik Bos Jaka maupun makhluk penjaga pesugihan sama-sama menghilang di balik kobaran api yang melalap seluruh tempat ritual, hingga tidak menyisakan apapun selain bara dan puing-puing yang hangus. Matahari baru saja terbit ketika kabar tentang kebakaran di tengah hutan menyebar ke seluruh desa Sumberrejo. Warga yang sejak semalam mendengar suara ledakan dan melihat kobaran api dari kejauhan mulai berdatangan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Didampingi beberapa perangkat desa, warga berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Ikhwan dan rombongan. Sesampainya di sana, semua orang terdiam. Bangunan kayu yang semalam digunakan untuk ritual sudah rata dengan tanah. Yang tersisa hanya tiang-tiang hangus, batu-batu yang menghitam, dan bau kayu terbakar yang masih menyengat. Tidak ada lagi kendi, sesajen, maupun perlengkapan ritual yang semalam terlihat memenuhi tempat itu. Api telah menghanguskan hampir seluruh area. Salah seorang warga menunjuk ke arah semak-semak yang berada tidak jauh dari bekas bangunan. Itu, ada orang. Semua langsung mendekat. Di balik semak ditemukan tubuh Bos Jaka dalam keadaan telentang. Tidak ada luka bakar yang parah di tubuhnya. Pakaiannya masih utuh, tetapi wajahnya terlihat sangat mengerikan. Kedua matanya terbuka lebar. Mulutnya menganga seperti sedang berteriak. Ekspresi ketakutan membeku di wajahnya seolah-olah ia melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Beberapa warga bergidik. Tidak seorang pun berani menyentuh tubuh Bos Jaka sebelum aparat desa datang. Sementara itu, sang dukun yang semalam terlihat terpental saat ritual gagal sama sekali tidak ditemukan. Warga mencari ke seluruh area hutan. Mereka menyisir sungai kecil, kebun bambu, hingga semak belukar. Hasilnya tetap sama. Tidak ada jejak. Seolah-olah pria tua itu menghilang begitu saja. Berita kematian Bos Jaka dengan cepat sampai ke kantor polisi di kecamatan. Beberapa petugas datang untuk melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa rumah besar Bos Jaka, gudang tua di belakang rumah, dan seluruh bangunan miliknya. Saat pemeriksaan berlangsung, berbagai fakta mulai terbongkar. Di dalam gudang ditemukan banyak benda yang berkaitan dengan ritual. Ada puluhan kendi tanah liat, kain hitam bertuliskan simbol-simbol aneh, tulang belulang binatang, foto-foto beberapa orang yang sudah lama dinyatakan hilang, serta catatan pembayaran kepada seorang dukun selama bertahun-tahun. Temuan itu membuat penyelidikan berkembang semakin luas. Tidak hanya soal ritual, polisi juga menemukan berbagai dokumen keuangan yang mencurigakan. Bos Jaka ternyata selama bertahun-tahun menjalankan banyak praktik penipuan. Ia memalsukan laporan usaha, menggelapkan pajak, menguasai tanah warga dengan surat-surat yang tidak sah. Bahkan beberapa aset yang selama ini dianggap miliknya ternyata diperoleh melalui cara melawan hukum. Satu demi satu semua kejahatan itu mulai terungkap. Dalam waktu singkat, seluruh rekening usaha Bos Jaka dibekukan. Perusahaan penggilingan padinya berhenti beroperasi. Truk-truk pengangkut hasil bumi tidak lagi berjalan. Toko materialnya ditutup. Rumah-rumah kontrakan yang dimilikinya juga disegel. Seluruh aset disita oleh negara untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Orang-orang yang dulu selalu memuji kekayaan Bos Jaka kini mulai mengetahui dari mana semua kemewahan itu berasal. Tidak sedikit warga yang merasa tertipu. Mereka baru sadar selama ini hidup dalam bayang-bayang seseorang yang memperoleh kekayaan dengan cara yang sangat kejam. Beberapa hari kemudian, keluarga para pegawai lama yang pernah menghilang mulai berdatangan ke kantor desa. Mereka mendengar kabar bahwa penyelidikan menemukan banyak petunjuk baru. Pak Darto, mantan sopir Bos Jaka, ikut memberikan kesaksian. Ia menceritakan nama-nama pegawai yang pernah bekerja bersamanya sebelum menghilang secara misterius. Berdasarkan catatan milik Bos Jaka, polisi menemukan daftar orang-orang yang pernah menerima pinjaman uang darinya. Nama-nama itu ternyata sama dengan daftar pegawai yang kemudian meninggal atau hilang tanpa jejak. Penyelidikan di sekitar hutan juga menemukan beberapa kuburan yang selama ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diduga kuat lokasi itu merupakan tempat dikuburkannya korban-korban ritual pesugihan.
Meski identitas sebagian korban sulit dipastikan karena sudah bertahun-tahun, keluarga mereka akhirnya memperoleh kepastian bahwa orang-orang yang mereka cari selama ini memang tidak pernah meninggalkan desa secara sukarela. Mereka menjadi korban keserakahan bos Jaka. Di sisi lain, keadaan Pak Ras mulai menunjukkan perubahan yang sangat baik. Setelah selamat dari malam mengerikan itu, Kiai Abdullah meminta Pak Ras menjalani ruqyah lanjutan selama beberapa pekan. Setiap selesai salat maghrib, Pak Ras datang ke musala kecil tempat Kiai Abdullah mengajar. Di sana ia membaca Al-Quran bersama warga. Ia juga memperbanyak salat sunnah dan memperbaiki ibadah yang selama ini sering terlewat karena kesibukan bekerja. Perlahan-lahan tubuhnya kembali sehat. Wajahnya tidak lagi pucat. Nafsu makannya mulai pulih. Tidurnya juga kembali nyenyak tanpa mimpi-mimpi buruk. Suara-suara aneh yang dulu selalu memanggilnya pada malam hari kini benar-benar menghilang. Pak Ras merasa seperti mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Ia kemudian mengambil keputusan yang sudah lama dipikirkannya. Suatu pagi, ia mendatangi kantor perusahaan milik keluarga bos Jaka yang kini sedang diurus oleh pihak berwenang. Di hadapan petugas, Pak Ras menyerahkan surat pengunduran diri. "Apa Bapak yakin?" tanya salah seorang petugas. Pak Ras mengangguk. "Saya tidak ingin lagi bekerja di tempat yang mengingatkan saya pada kejadian itu." Sejak saat itu, Pak Ras memilih mencari pekerjaan lain. Meski penghasilannya tidak sebesar dulu, ia merasa jauh lebih tenang. Baginya, rezeki yang halal selalu lebih baik daripada hidup dalam kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Sementara itu, kondisi Ibu Marni juga semakin membaik. Pengobatan yang dijalaninya menunjukkan hasil yang positif. Dokter mengatakan penyakitnya mulai terkendali sehingga ia tidak perlu lagi menjalani rawat inap. Setelah kembali ke rumah, Ibu Marni lebih banyak beristirahat. Ia juga rajin mengikuti pengajian bersama ibu-ibu di desa. Baginya, pengalaman yang hampir merenggut nyawa suaminya menjadi pengingat bahwa ujian hidup tidak cukup dihadapi dengan usaha saja, tetapi juga harus dibarengi doa dan keyakinan kepada Allah. Beberapa minggu kemudian, suasana di rumah Pak Ras akhirnya kembali seperti dulu. Suara tawa mulai terdengar. Tetangga sering datang berkunjung. Tidak ada lagi rasa takut setiap malam tiba. Suatu sore, Ikhwan duduk di teras bersama kedua orang tuanya. Pak Ras menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, mungkin Bapak sudah tidak ada." Ikhwan menggeleng pelan. "Semua karena pertolongan Allah, Pak." Kiai Abdullah yang kebetulan datang berkunjung tersenyum mendengar jawaban itu. Itulah yang harus selalu kita ingat. Beberapa hari kemudian, Ikhwan bersiap kembali ke pesantren. Ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya. Pagi itu, hampir seluruh tetangga datang mengantarnya. Sebelum berangkat, Pak Ras memeluk anaknya erat. "Terima kasih sudah menyelamatkan Bapak." Ikhwan membalas pelukan itu. "Doakan Ikhwan supaya bisa terus belajar dan menjadi orang yang bermanfaat." Ibu Marni mengusap air matanya. "Jaga kesehatan di pesantren." "Iya, Bu." Kiai Abdullah ikut mengantar Ikhwan sampai ke ujung jalan. "Ilmu yang kamu pelajari jangan hanya dipakai untuk dirimu sendiri." Ikhwan mengangguk mantap. "Saya akan ingat pesan Kiai." Kereta yang membawa Ikhwan kembali ke kota perlahan meninggalkan stasiun kecil di kabupaten. Pak Ras dan Ibu Marni terus melambaikan tangan sampai kereta tidak lagi terlihat. Sejak peristiwa itu, nama Ikhwan dikenal oleh banyak warga di desa Sumberrejo. Bukan karena ia memiliki kesaktian atau kemampuan luar biasa, melainkan karena keberaniannya mempertaruhkan keselamatan dirinya demi menyelamatkan ayahnya dari kejahatan ilmu hitam. Kisah tersebut terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pengingat bahwa keserakahan, pesugihan, dan jalan yang haram pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, keimanan, bakti kepada orang tua, keberanian menegakkan kebenaran, serta pertolongan Allah akan selalu menjadi kekuatan terbesar untuk mengalahkan kejahatan, sebesar apapun kekuatan gelap yang dihadapi. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam Jumat Kliwon yang mengubah kehidupan desa Sumberrejo.
Desa yang dahulu sempat diselimuti ketakutan kini kembali menjadi tempat yang tenang dan damai. Warga tidak lagi dihantui kabar orang hilang ataupun bisikan tentang ritual-ritual gaib yang selama bertahun-tahun berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Rumah megah milik Bos Jaka yang dahulu menjadi simbol kekayaan kini berubah menjadi bangunan kosong yang dipenuhi semak belukar. Tidak ada lagi orang yang datang untuk meminta pekerjaan ataupun memuji kemewahan yang pernah dimilikinya. Sebagian warga percaya rumah itu hanya menjadi pengingat bahwa harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan pernah bertahan selamanya. Atas kesepakatan seluruh warga dan tokoh agama, bekas tempat ritual pesugihan di tengah hutan dibersihkan secara gotong royong. Pohon-pohon yang tumbang dirapikan, sisa bangunan yang terbakar disingkirkan, lalu lahan tersebut ditanami berbagai pohon buah dan tanaman keras agar kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Tidak ada lagi sesajen, kemenyan, ataupun simbol-simbol ritual yang tersisa. Warga ingin memastikan bahwa tempat itu tidak lagi menjadi lokasi yang dikaitkan dengan kegelapan. Pak Ras memulai lembaran hidup yang baru. Ia memutuskan tidak lagi bekerja sebagai sopir pribadi keluarga orang kaya. Sebagai gantinya, ia bekerja mengantar hasil panen milik para petani menggunakan mobil sewaan. Penghasilannya memang jauh lebih kecil dibandingkan ketika bekerja pada Bos Jaka, tetapi setiap rupiah yang diperolehnya membuat hatinya jauh lebih tenang. Ia tidak lagi dihantui rasa takut ataupun bayangan masa lalu yang hampir merenggut nyawanya. Ibu Marni juga kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi kesehatannya terus membaik berkat pengobatan yang rutin dijalani serta dukungan dari keluarga dan warga sekitar. Bersama Pak Ras, ia lebih banyak menghabiskan waktu mengikuti kegiatan keagamaan di desa. Mereka menyadari bahwa ujian yang pernah mereka alami telah mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun. Sementara itu, Ikhwan kembali menyelesaikan pendidikannya di pesantren hingga lulus. Setelah memiliki bekal ilmu agama yang cukup, ia memilih mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak mengaji dan membimbing masyarakat di berbagai desa. Pengalaman menyelamatkan ayahnya membuat Ikhwan semakin yakin bahwa ilmu agama bukan sekadar untuk dipelajari, tetapi juga harus diamalkan demi membantu orang lain menghadapi berbagai persoalan hidup. Dalam setiap kesempatan, Ikhwan selalu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan jalan pintas untuk memperoleh kekayaan. Menurutnya, tidak ada harta yang pantas dibayar dengan nyawa, penderitaan, ataupun pengorbanan orang lain. Rezeki yang sedikit tetapi halal akan selalu membawa ketenangan, sedangkan kekayaan yang diperoleh melalui kemaksiatan hanya akan menjadi awal dari kehancuran. Nama Bos Jaka akhirnya hanya dikenang sebagai contoh buruk akibat keserakahan. Kekayaan yang dahulu membuat banyak orang iri ternyata dibangun di atas penderitaan para korbannya sendiri. Semua kemewahan yang dikumpulkannya tidak mampu menyelamatkan dirinya ketika saat pertanggungjawaban itu tiba. Kisahnya menjadi pelajaran yang terus diceritakan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka, agar tidak pernah tergoda mencari kekayaan dengan cara yang melanggar agama maupun merugikan sesama. Pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: jangan pernah mencari kekayaan melalui jalan yang haram, karena harta yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Utang adalah amanah yang harus diselesaikan dengan cara yang benar, bukan dijadikan alat untuk menguasai, memperbudak, atau mencelakakan orang lain demi kepentingan pribadi. Kasih sayang dan bakti seorang anak kepada orang tua memiliki nilai yang sangat besar. Keberanian Ikhwan menunjukkan bahwa seorang anak yang saleh akan berusaha melindungi dan mendoakan kedua orang tuanya dalam keadaan sesulit apapun. Iman, doa, zikir, dan pertolongan Allah merupakan benteng terkuat dalam menghadapi segala bentuk kejahatan, termasuk godaan ilmu hitam, santet, maupun pesugihan. Kesabaran, kejujuran, kerja keras, dan keikhlasan akan menghadirkan ketenangan hidup, sedangkan keserakahan, kesombongan, dan jalan pintas hanya akan berakhir dengan penyesalan. Pilihlah rezeki yang halal meskipun sederhana, karena keberkahan jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama. Jangan mudah percaya kepada orang yang tampak terlalu murah hati tanpa alasan yang jelas. Setiap pertolongan patut disyukuri,
Tetapi tetaplah berhati-hati agar tidak terjebak dalam tipu daya yang dapat membahayakan diri dan keluarga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada pertolongan Allah bagi hambanya yang beriman, bersabar, dan tetap berpegang teguh pada jalan kebenaran.